Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya, Madi Maulana. Selamat menikmati Sang Pewaris pertama bab 1072 sampai 1076. Jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe. Subscribe ya, agar saya semangat untuk upload bab-bab berikutnya. Selamat menikmati. Sang Pewaris pertama bab tahun 1072 sampai tahun 1076 Philip Clarke bab 1072 hahaha. Nyonya Johnston, pada saat ini, apakah Anda masih bercanda dengan saya? Sejujurnya, pengaturan ini hari ini dilakukan khusus untuk suamimu. Wajah Ulrich penuh dengan senyum sinis saat dia terus menekan bahu Win. Dia akan menggigit leher Win. Win dengan cepat menghindar saat air mata jatuh dari matanya. Dia adalah dirinya sendiri karena begitu naif. Dia jelas tahu bahwa Ulrich bukan orang baik. Namun dia datang sendiri, ingin membawa Lin pergi. Sekarang dia telah jatuh ke tangan. Apakah dia akan hancur di tangan pria seperti ini? Memikirkannya, air mata mengalir dari sudut mata Win. Dia berteriak, "Philip, selamatkan aku. Ah, sempurnakan aku." Semakin Win menangis, semakin bersemangat Ulrich. Di sisi lain, Lin, yang berbaring di tanah bermain pura mati saat ini, melihat adegan di sofa dengan mata setengah tertutup. Dia terengah-engah dan gemetar. Dia ingin membantu Win tetapi terlalu takut. Dia takut bajingan seperti Ulrich akan menajiskannya. Selain itu, Ulrich akan lelah setelah melakukan perbuatan itu. Jadi mungkin dia akan selamat. Memikirkannya seperti ini, Lin terisak pelan dan hanya menutup mata tanpa melihat pemandangan itu lagi. Win menoleh, memandang Lin di samping, dan berteriak, "Lin, selamatkan aku." Membantu. Namun, meskipun Win berjuang dan berteriak, Lin tidak bergerak. Seolah-olah dia tidak bisa mendengar dia. Pada saat itu, Win hancur. Hahaha. Ulrich tertawa keras. "Nyonya Johnston, nikmati saja dengan patuh. Jangan khawatir. Saya akan cepat dan lembut." Setelah itu, Ulrich membocorkan leher Win dan mengarahkan, "Bang." Tiba-tiba, pintu kamar dibanting terbuka saat seorang antek masuk. "Bapak, Craig, itu buruk. Sesuatu telah terjadi." Ini mengejutkan Ulrich yang bersemangat. Segera, dia marah dan marah untuk menendang antek dengan satu kaki. Dia berteriak, "Efcet, tidak ada kamu melihat bahwa aku sedang sibuk? Apa masalahnya? Jika Anda tidak bisa mengatakannya benar, aku akan membunuhmu." Minion itu diucapkan dari tanah dan berkata dengan suara, Craig, Theo, memukul. Ulrich membebaninya dan berkata dengan tegas, "Apa yang kamu miliki?" "Kucing itu menangkap lidahmu." "Bapak, Craig, itu Theo Zander. Dia membawa beberapa pria bersamanya dan telah masuk ke sini." "Apa yang kamu buka?" "Theo Zander membawa orang ke sini." "Apa yang dia lakukan?" "Saya tidak punya urusan apapun dengannya." Ulrich mengerutkan kening. Menatap di wajah masih terlihat jelas. Para pelayan tampak panik. "Bapak, Craig, apa yang harus kita lakukan?" "Theo membawa seseorang bersamanya. Kita tidak mengetahui latar belakang orang tersebut. Melihat mereka sebelumnya, Theo cukup sopan Anda." Ulrich mengerutkan kening setelah mendengar ini. "Theo telah membawakan orang ke sini. Mengapa?" "Dia mencuri bisnisnya." "Berapa banyak orang yang dibawa Theo?" Ulrich bertanya. "Sekitar selusin," jawab para pelayan. Ulrich menyipitkan matanya. Wajahnya dipenuhi rasa dingin. Dia punya firasat bahwa penampilan Theo tidak seperti itu sederhana. Biasanya, jalan dia dan Theo tidak pernah bertemu dengan ruang dengan kunjungan ini. Mungkinkah karena Johnston saudara bawa berdua ke bawah? Juga, mereka cepat memanggil semua pria untuk berkumpul di luar untuk berjaga-jaga. Ulrich berkata dengan dingin menyesuaikan pengaturan jasnya. Dia memimpin puluhan pria menuju pintu. Begitu dia turun, dia melihat Theo dan anak buahnya dengan cepat. Matanya tertuju pada pemuda yang berjalan beberapa langkah di depan Theo. Pada saat ini, anak buah Theo telah menjatuhkan semua anak buah Ulrich di aula ke tanah. Philip menjambak rambut antek dan meninjunya sebelum menendang wajahnya. Philip kemudian berteriak suara dingin, "Katakan di mana Ulrich berada dan katakan Anda untuk keluar dari sini."
Subscribe dulu baru lanjut ya bab 1073 antek itu. Dengan wajah memar dan bengkak, mencibir, sampah sepertimu ingin bertemu Tuan Craig. Pergi ke neraka, Bam. Balasannya adalah tendangan lain dari Philip. Tendangan itu mendarat tepat di depan. Dia terbang beberapa yard, menabrak pilar dinding. Sama seperti itu, Hei pingsan. Pada saat ini, Paula diaduk oleh aura dingin dan mematikan. Theo mengikuti di belakang Philip. Hanya dengan satu pandangan, Theo sudah tahu bahwa Philip sangat marah. Aura pembunuh yang memancar dari tubuhnya bertahan sama seperti ketika dia berada di bawah tanah kamar dagang. Setelah melihat ini, Theo juga panik karena takut Philip akan menghancurkan tempat ini. Ulrich Craig ini benar-benar mampu menyebabkan masalah. Apakah itu tidak cukup untuk hidup? Dia harus memprovokasi Philip dan menangkap Win dan Lin. Oh, bagaimana tetap? Bagaimana ini Tuan Theo Zander? Anda punya waktu untuk mengunjungi tempat kecil saya ini. Di tangga saat ini, dia tanpa senyum ramah di wajah yang seram dan berjalan dengan selusin antek-anteknya. Philip mengangkat alisnya dengan dingin di wajah, mengungkapkan orang-orang yang mendekat. Dia bertanya dengan suara dingin, apakah dia Ulrich Craig? Ya, Tuan Clarke, orang ini adalah Ulrich Craig, Ketua Golding Finance Limited. Dia memiliki 8 kecil pinjaman perusahaan di bawahnya yang juga melakukan kredit online. Perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam 2 tahun terakhir telah berikan tempat di industri keuangan Riverdale. Theo menjelaskan dengan nada rendah. Philip diulrih dengan api menyala di mata. Siapa yang peduli? Dia berani menempatkan istri dan sepupu iparnya di bawah tahanan rumah. Bahkan jika ratu datang, dia harus ayak dan meminta. Bagaimanapun, lawan telah melanggar garis bawahnya. Pada saat ini, Philip langsung ke Ulrich dengan wajah marah. Tetapi Theo menyerangnya. Bapak, Clarke, tunggu. Ulrich memiliki latar belakang yang tidak biasa. Tidak cocok bagimu untuk menghadapinya secara langsung. Membiarkan saya melakukannya. Theo berbisik di telinga Philip. Lalu melangkah maju. Matanya seperti obor yang menyala saat dia berjalan ke Ulrich dengan tangan di saku celananya. Bapak, Craig, saya ingin menjadi efisien. Jadi saya akan langsung ke intinya. Anda telah menangkap istri Tuan Clarke dan sepupu ipar. Biarkan mereka pergi. Wajah Theo menjadi gelap saat dia berbicara. Ulrich mengerti. Ternyata bocah lelaki di belakang Theo adalah Philip Clarke. Pria yang sama yang diinginkan bos besarnya berurusan dengan, tertarik. Bahkan Theo Zander menghormatinya. Haha, Tuan Theo. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kapan saya menangkap istri Tuan Clarke dan sepupu ipar? Selain itu, tidak pantas bagimu untuk menuntut seseorang dariku. Kan, tidak penting apa, ini masih wilayahku. Cibir Ulrich. Wajah Theo menjadi gelap dengan cepat. Dan sudut mata berkedut karena marah. Ulrich Craig ini masih belum mengetahui kematiannya yang akan segera terjadi. Jadi, apakah kamu mengatakan kamu tidak akan melepaskan mereka? Theo bertanya dengan dingin. Sudah marah. Ulrich mengangkat bahu dan terkekeh. Tuan Theo, kata-katamu salah. Bukannya aku tidak ingin melepaskan mereka. Tapi mereka sudah pergi. Mereka tidak ada di sini lagi. Wajah Ulrich yang tak tahu malu penuh dengan senyuman berbahaya. Dia tidak khawatir tentang pihak lain yang mencari tempat ini untuk kedua wanita itu. Theo Zander berani membawa begitu sedikit orang ke wilayahnya. Dia tidak menaruh perhatian sama sekali. Kenapa dia harus sopan? Kalau benar-benar bertengkar dengan antek-antek di perusahaannya dan laki-laki yang terburu-buru. Mereka memiliki lebih dari cukup orang untuk mengurus Theo dan antek-anteknya. Pihak lain ini terlalu sombong. Mereka pikir mereka bisa membawa wanita pergi dengan beberapa pria. Konyol. Philip mengerutkan kening. Dengan lapisan di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya. Ulrich Craig ini sedang mencari kematian. Subscribe dulu baru lanjut ya bab 1074 Ulrich Craig. Saya Anda untuk terakhir kalinya. Lepaskan mereka. Theo benar-benar marah. Wajahnya dingin sementara keagungan dan auranya sebagai raja bawah tanah mawar. Ulrich Craig ini tidak menghormatinya. Tidak peduli apa, Theo adalah tokoh terkemuka di Riverdale. Bahkan jika Ulrich berasal dari luar kota,
Dia tidak harus memahami aturan. Haha, Theo, aku tahu posisimu di Riverdale sangat mengesankan. Tapi jangan lupa, aku punya bos besar di belakang aku. Aku tidak takut padamu. Hari ini, Anda membawa begitu banyak orang dan masuk ke wilayah saya. Ini adalah provokasi terbuka. Jika saya memiliki Anda di sini ini, Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda. Ulrich hari tajam dan menguasai. Dalam, lusinan antek di belakang dan orang-orang dari pintu masuk serta kompi masuk. Mereka benar-benar mengepung kelompok Theo dan Philip. Mereka membawa senjata. Theo di Philip dan menemukan bahwa wajah yang terakhir sudah suram. Ini menunjukkan bahwa Philip akan meledak. Dia tidak mengira Ulrich akan berani bertindak seperti ini. Dia ingin menjatuhkan Theo dan anak buahnya di satu gerakan. Namun, tepat ketika suasananya sangat tegang, sekelompok orang masuk. Orang-orang ini mengenakan seragam seni-seni hitam dengan ikat pinggang merah dirikan di pinggang mereka. Pria yang memimpin pengunjung masuk sambil duduk di kursi roda. Itu adalah pria yang bercahaya yang memiliki menyeringai di wajahnya. Tidak lain adalah tuan muda dari anak perusahaan Hull yang pelajaran oleh Philip terakhir kali. Flynn Hull. Haha, Philip Clarke. Bagaimana? Anda tidak berharap melihat saya, kan? Wajah Flynn penuh ancaman. Matanya penuh kebencian. Dia sudah lama menunggu. Dia akan membunuh Philip dengan tangan kosong hari ini. Dia juga ingin melihat istrinya dicemarkan. Philip memiringkan kepalanya dan mengungkapkan Flynn yang tiba-tiba muncul di kursi roda. Dia tiba-tiba dipahami. Ternyata semuanya disebabkan oleh dia. Flynn Hull, kamu akan mati dengan peduli. Philip membocorkan Flynn dengan seolah-olah dia adalah orang mati. Tidak akan ada reparasi dengan keluarga Hull setelah ini. Satu demi satu masalah. Dia bertanya-tanya apakah tuan kedua Hull masih hidup. Namun, dia bisa yakin bahwa Flynn Hull akan mati dengan susah payah nanti. Haha, sampah. Apakah Anda pikir saya akan takut kata-kata kasar Anda? Anda harus melihat dengan baik Anda situasi saat ini. Dengan seringai di wajah, Flynn menyuruh penolong untuk mendorong kursi roda dan mengitari Philip 2 kali. Kemudian, dia berteriak dengan suara dingin. Philip Clarke. Hari ini, saya akan mengembalikan Anda 10 kali lipat dari hasil Anda memberi saya hari itu. Aku ingin kamu menderita. Saya ingin Anda ayak dan memohon belas kasihan kepada saya. Semakin banyak Flynn berkata, semakin kuat ekspresi kebencian di wajahnya. Akhirnya, seringai mengambil alih wajah. Ulrich juga datang dengan tergesa-gesa. Dia lemah dan menundukkan kepalanya. Berkata dengan hormat, "Muda Tuan Flynn, Anda sini." Flynn hanya mengangguk, masih mengungkapkan Philip dengan sepasang mata dingin yang suram. Dia berkata, "Ini harganya karena memprovokasi saya. Perlahan-lahan aku akan bermain denganmu. Begitu juga dengan istri dan anak-anakmu. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka segera. Dengan bermain-main dengan saya, Anda mencari kematian. Untuk keluarga Hull, menghancurkanmu akan menghancurkan sedang menghancurkan semut." Flynn telah lama dibutakan oleh kebencian. Ketika dia datang ke Riverdale kali ini, dia di belakang punggung keluarganya. Itu semua untuk membalas dendam pada Philip. Sullivan yang tidak berguna itu tidak berani menyerang Philip. Jadi dia akan melakukannya sendiri. Apa bedanya jika dia adalah salah satu dari 108 pembela negara? Tidak bisa menantang Hull keluarga. Philip menoleh. Melihat orang-orang yang sangat ingin berkedip dengan niat membunuh. Dia berkata kepada Flynn, "Flynn, bahkan paman kedua Stephen Hullmu tidak berani berbicara kepadaku seperti ini." Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1075. Flynn langsung tertawa dan berkata dengan sinis, "Sial, kau benar-benar idiot. Apa yang kamu temui tentang menyebutkan paman kedua saya? Apakah kamu mengenalnya? Apakah Anda tahu apa yang dia lakukan? Bahkan jika Anda tahu namanya, apa menurutmu aku akan takut padamu?" Flynn tersenyum, menghadapi dingin dan kejam. Pengecut ini sebenarnya tahu nama paman keduanya. Tertarik. "Kedua saya adalah tuan dari keluarga Hull. Dia adik ayah. Kedua saya paman pegangan paman dari urusan anak perusahaan keluarga Hull. Dan ada ratusan Hull murid dinya. Anda harus mencari tahu orang macam apa kedua saya."
Dia adalah eksistensi yang ribuan orang mengagumi kemanapun dia pergi. Ketika Flynn mengatakan ini, dia tampak bangga. Yang paling diinginkan dalam hidupnya adalah menjadi pahlawan hebat seperti paman keduanya. Dia tidak tertarik menjadi pengusaha seperti ayahnya. Kamar dagang Hull selalu mencoba-coba urusan sipil dan militer. Ayah Flynn adalah bakat yang bertanggung jawab atas semua anak perusahaan keluarga Hull, yaitu domestik urusan. Paman kedua Flynn, Stephen Hull, bertanggung jawab atas seluruh tenaga kerja anak perusahaan Hull. Juga Hull murid keluarga, artinya, para seniman bela diri. Flynn ingin menjadi seperti paman keduanya. Dia ingin menjadi seperti mendominasi. Namun, pada kalimat berikutnya Flynn permulaan untuk yang lama. Flynn, tidakkah kamu tahu bahwa paman keduamu berada di ambang kematian sekarang? Philip berkata dengan dingin-dingin di sudut mata. Mendengar ini, Flynn mengerutkan kening dan berteriak. Apa yang kamu katakan? Anda berani mengutuk kedua saya paman. Aku akan membunuhmu saat ini juga. Ketika Ulrich mendengar kata-kata itu, dia memberikan dan berteriak. Pria, turunkan Theo. Hancurkan semua anggota badan Philip dan bawa dia ke kantor untuk ditangani Tuan Muda Flynn. Ulrich memberi perintah. Dalam selusin antek di belakangnya, termasuk yang berada di pintu yang telah mengepung Philip dan semua mengangkat senjata dan mereka. Ceritan bergema, keributan itu besaran. Salah satu dari mereka mengenai kepala Philip secara keseluruhan langsung. Bapak, Clarke, hati-hati. Theo berteriak tajam, maju-maju, dan mendorong Philip menjauh. Dia mengangkat dan menendang pipa baja di dada. Bam, minion itu mengerang, jatuh ke tanah, dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Efcet, membunuh mereka. Ulrich marah. Sekelompok orang menyetrika mereka dalam. Theo dan orang-orang yang dibawanya bertarung dengan semua yang mereka miliki. Mengandalkan keterampilan mereka sendiri untuk bertarung dengan kaki tangan Ulrich. Namun, Ulrich siap. Antek-anteknya terus-terusan masuk dari pintu. Ada celah besar antara kedua pihak. Dan segera, Theo dan anak buahnya tidak bisa menahannya lebih lama. Bapak, Clarke, Theo, pada saat kritis ini, seorang pria kokoh menyapu seperti angin puyuh hitam. Dengan aura ganas, dia masuk seperti harimau turun gunung. Terlebih lagi, di belakangnya, banyak pengawal berjas hitam masuk. Seluruh aula sekarang penuh sesak. Tiger dan anak buahnya telah tiba. Dia datang, menjatuhkan beberapa antek, dan ke Philip dan Theo. Dia berkata, Tuan, Clarke, Theo, kamu baik saja. Philippus sekarang bekerja baik. Pada saat ini, Ulrich dan Flynn tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa bala bantuan Theo akan ada di sini. Ada begitu banyak orang di pintu perusahaan. Puluhan kendaraan komersial hitam diparkir. Aliran orang yang stabil mencari keluar dari mobil dan masuk. Ulrich, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang? Flynn duduk di kursi roda saat jantungnya bergetar. Dia diam-diam keluar kali ini dan hanya bisa membawa banyak murid keluarga Hull ini bersamanya. Sekarang bahwa mereka berkelahi dengan orang-orang Theo, dia tidak bisa berbuat banyak. Ulrich juga di sekujur tubuh. Adegan di sini benar-benar mengejutkannya. Dia tidak menyangka Theo akan melakukan ini secara nyata. Apakah Theo gila? Bahkan jika Philip memiliki beberapa kemampuan dan kekuatan, dia tidak akan mampu melawan keluarga Hull. Apa yang Theo coba lakukan? Apakah dia akan marah keluarga besar Hull? Theo, apa kamu marah? Cepat anak buahmu untuk berhenti. Apakah Anda mencoba tentang Tuan Muda Flynn dan keluarga Hull? Ulrich meraung, terkejut penuh kejutan dan kejutan. Namun, Theo menatap dengan acuh tak acuh. Lalu dengan samar menjawab, Ulrich, kamu masih begitu bodoh dalam menghadapi kematian. Ulrich mengepalkan tinjauannya dengan getir ketika dia mendengar kata-kata itu. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1076 dalam mata. Semua orang Ulrich, termasuk yang dibawa oleh Flynn, hampir jatuh. Salah satu bawahan Theo mendekat dan berkata langsung kepada Philip, Tuan, Clarke, kami menemukan wanita itu. Dia adalah di ruang bawah tanah. Ketika Philip mendengar ini,
Dia membicarakan Flynn dan Ulrich dan berjalan ke ruang bawah tanah. Tiger, seseorang dan lindungi Tuan Clarke, kata Theo. Ya, Theo. Tiger mengangguk sebagai tanggapan, lalu memimpin sekitar selusin pengawas yang terampil ke ruang bawah tanah mengikuti Philip. Pria itu berjalan di melihat. Langkahnya menunjukkan bahwa dia sedang terburu-buru. Ketika dia sampai di ruang bawah tanah, Philip membuka pintu hingga terbuka dan Lin terkunci di dalam. Ada juga 3 antek di dalam. Philip melihat pakaian Win robek dan wajahnya ketakutan. Dia merasa tertekan dan marah pada waktu yang sama. Ketiga antek masih berusaha untuk mengajukan. Dan sebagai hasilnya, mereka tersungkur ke tanah oleh Philip satu demi satu. Mereka tidak bisa bangun sama sekali. Philip. Win ada di pojok. Semua meringkuk. Ketika dia melihat sosok dengan lampu latar di pintu, dia segera bergegas sambil menangis keras. Di sini. Dia ada di sini. Kapanpun dia sangat membutuhkannya. Philip akan muncul. Dia seperti kesatrianya. Sepupu ipar. Lin juga berdiri ketakutan. Dia berlari sambil menyeka air matanya. Dia sangat sedih sehingga tubuhnya gemetar. Meskipun dia tidak menyukai Philip. Pada saat ini, Philip adalah orang yang paling bisa memberinya rasa keamanan. Philip memandang kedua wanita itu dan berkata kepada Tiger, "Kirim mereka kembali." "Oke," Tiger menjawab. Tidak online untuk menunda sama sekali. Dia menyuruh beberapa orang untuk mengawal Win dan Lin pergi dari sini. Pada saat ini, menerapkan di wajah Philip sepenuhnya diaktifkan oleh. Dia berputar dengan niat membunuh dan berjalan menuju lobi perusahaan dengan beberapa pengawal mengikuti di belakangnya. Kemarahan ini hampir tidak bisa ditahan. Di lobi, Philip melihat bahwa Flynn, Ulrich, dan yang lainnya benar-benar ditundukkan oleh Theo dan anak buahnya. "Bapak, Clarke, apa yang harus kita lakukan dengan mereka?" Theo berdiri di samping Philip dan bertanya dengan rasa hormat. Kemarahan yang mengalir dari Philip membuat semua orang di aula merasakan niat membunuhnya. Matanya yang dingin menyapu ke arah Flynn yang ditarik dari kursi roda dan ditekankan ke tanah. Tatapan sederhana inilah yang membuat Flynn gemetar ketakutan. Dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu pada seseorang. Seperti dewa kematian yang membuat orang-orang bergidik seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es. Setiap pori-pori mereka dipenuhi dengan ketakutan. Philip Clarke mengungkapkan Flynn dan berkata dengan dingin, "Philip Clarke, beraninya kamu. Saya tuan muda dari anak perusahaan keluarga Hull. Jika Anda menimbulkan masalah jari pada saya, ayah saya dan paman kedua tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Pada saat itu, Anda, serta istri Anda dan anak-anak, akan dikubur karena kecamanmu." Flynn meraung histeris. Tadi dia ketakutan. Dia takut Philip akan menciptakan impoten. Namun, ekspresi Philip ketika dia baru saja berkata, "Saya khawatir paman kedua Anda tidak dapat mengganggu Anda sekarang." Begitu suaranya langsung, seorang pengawal di belakang Philip menarik belati dari pinggangnya. Dia melangkah maju dan menanggalkan pakaian Flynn dengan tangan. Mengangkat belatinya, dia akan menebasnya. "Ah, Philip Clarke, dasar bajingan. Jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, kamu akan mati dengan cinta." Flynn sangat ketakutan dan berteriak keras, "Kakak, selamatkan aku. Aku akan dikebiri." "Kakak," Theo mengerutkan kening. Ekspresi Philip juga menjadi dingin. Pada saat ini, seorang wanita anggun mengenakan gaun merah mawar masuk melalui pintu depan dengan beberapa pengawal kekar. Jelas bahwa wanita ini, yang berusia 30-an, merawat dirinya sendiri hanya dari kulitnya yang tampak halus. Dia mondar-mandir dengan pinggulnya yang bergoyang, memancarkan pesona alami yang menggoda. Satu-satunya hal adalah, fitur indah wanita ini tersembunyi di balik wajah poker. "Kakak, kamu akhirnya di sini. Cepat dan bunuh anak ini." Flynn berteriak seolah-olah dia telah menemukan secercah harapan. Subscribe dulu baru lanjut ya, subscribe supaya semangat upload bab berikutnya. Next.